Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang hilang dari hidup pelaku perselingkuhan? Banyak orang hanya melihat dari permukaan, seolah mereka masih bisa tertawa saat melanjutkan hidup. Namun di balik semua itu, ada harga yang jauh lebih mahal dari sekadar hubungan yang rusak. Ada luka yang mereka bawa seumur hidup, meski tidak selalu tampak dari luar. Dan di kesempatan kali ini, aku akan membahasnya. 10 kehilangan besar yang dialami pelaku perselingkuhan. Ini bukan sekadar daftar, tapi sebuah cermin tentang konsekuensi yang nyata. Mari kita mulai. 1. Kehilangan pasangan yang sebenarnya paling tulus mencintai. Tidak ada kehilangan yang lebih menyakitkan bagi seorang manusia, selain kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Dan itulah harga terbesar yang harus dibayar oleh seorang pelaku perselingkuhan. Bukan hanya kehilangan sebuah hubungan, tapi kehilangan jiwa yang pernah jadi rumah. Pasangan yang tulus tidak datang setiap hari dalam hidup seseorang. Mereka adalah anugerah yang jarang ditemui, orang yang mampu menerima kelemahan kita, tetap bertahan di saat kita jatuh, dan merayakan kemenangan kita tanpa rasa iri. Namun, perselingkuhan menghancurkan semua itu dalam sekejap. Ketika pasangan yang tulus mengetahui dirinya dikhianati, sebuah retakan yang dalam muncul di hatinya. Bukan hanya karena kebohongan, tapi karena ia sadar, cintanya yang murni ternyata tidak dihargai. Cinta yang tulus tidak bisa dipaksa atau digantikan begitu saja. Ia tidak bisa disamakan dengan nafsu sesaat, tidak bisa ditukar dengan pelarian sementara, dan tidak bisa disamakan dengan rayuan orang baru. Saat pelaku perselingkuhan kehilangan pasangan yang tulus, mereka kehilangan fondasi yang membuat hidup terasa stabil. Karena di balik segala hiruk pikuk dunia, hanya pasangan yang tulus yang mampu membuat hati merasa pulang. Ironinya, banyak orang baru menyadari nilai pasangan tulus setelah ia pergi meninggalkan luka yang tak bisa ditutup. Dan pada titik itu, penyesalan menjadi teman yang tak pernah beranjak. Mereka menatap kosong pada kehilangan yang mereka ciptakan sendiri. Tidak semua orang beruntung menemukan pasangan yang tulus. Bagi yang memilikinya, itu adalah sebuah kehormatan hidup. Namun bagi pelaku perselingkuhan, kehormatan itu hancur. Mereka membuang sesuatu yang orang lain rela mati-matian pertahankan. Pasangan yang tulus adalah saksi perjuangan hidup kita. Mereka tahu gelap dan terang dalam diri kita. Mereka tahu rahasia terdalam, luka yang kita sembunyikan, dan tetap memilih tinggal tanpa syarat. Ketika kepercayaan mereka dihancurkan, bukan hanya cinta yang hilang, tapi juga ikatan batin yang unik, ikatan yang tidak bisa diganti oleh siapapun. Meskipun kita mencoba mencari 1000 wajah baru, pelaku perselingkuhan mungkin masih bisa mencari cinta lain, tapi itu tidak akan pernah sama, karena cinta yang tulus hanya datang sekali. Dan setelah dikhianati, ia jarang mau kembali. Yang lebih menyakitkan lagi, pasangan tulus biasanya tidak kembali ke pelukan lama. Mereka memilih menyembuhkan diri, memilih menjaga martabatnya, dan membiarkan pelaku tenggelam dalam penyesalan. Karena cinta tidak bisa dipaksakan kepada hati yang sudah disakiti. Akhirnya, pelaku hanya menyadari satu hal. Mereka tidak hanya kehilangan pasangan, mereka kehilangan bagian dari dirinya sendiri yang dulu membuat hidup terasa utuh. Cinta tulus adalah pondasi emosional yang sulit digantikan. Ketika itu hilang, muncul kehampaan yang tidak bisa ditutup oleh apapun. Bahkan jika ia mencoba mencari pelarian, ia tetap akan merasa ada yang kosong di dalam hatinya. Kehilangan pasangan yang tulus adalah kehilangan yang diam-diam menghancurkan. Ia tidak menjerit keras, tapi perlahan menggerogoti batin. Ia hadir dalam malam yang sunyi, dalam penyesalan yang menetes tanpa bisa dihentikan. Dan saat hidup menua, pelaku baru benar-benar sadar bahwa orang yang paling ia butuhkan sudah lama pergi meninggalkan dirinya, karena ia sendiri yang menghancurkan segalanya. Renungan untukmu di poin 1 ini. Cinta yang tulus tidak bisa dicari dengan mudah. Ia adalah berkah yang hanya dimiliki sedikit orang. Maka, mengkhianatinya sama saja menutup pintu kebahagiaan sejati dan memilih hidup dengan penyesalan yang panjang. Bagi yang pernah disakiti, ingatlah bahwa nilai dirimu tetap tinggi.
Pengkhianatan bukan cermin dari cintamu, tapi dari kelemahan orang lain yang gagal menghargai. Kamu tetap layak dicintai dengan setia dan hormat. Dan bagi yang mungkin tergoda untuk berkhianat, berhentilah sejenak. Ingatlah apa yang bisa hilang jika kau melakukannya. Karena sekali kehilangan cinta yang tulus, kau akan sadar bahwa itu adalah kehilangan terbesar dalam hidupmu. 2. Kehilangan arah hidup hingga merasa kosong meski bersama orang baru. Ada sesuatu yang sering tidak disadari oleh pelaku perselingkuhan. Mereka mungkin merasa mendapatkan kebahagiaan baru, merasa hidup kembali dengan gairah, tapi jauh di dalam hati, arah hidupnya mulai hilang. Awalnya, hubungan terlarang itu terlihat menyenangkan. Ada rasa penasaran, ada adrenalin, ada sensasi yang memabukkan. Namun sensasi itu tidak bertahan lama. Yang tersisa justru kehampaan yang semakin dalam, karena cinta yang dibangun di atas kebohongan tidak pernah benar-benar memberikan pijakan yang kuat. Ia rapuh sejak awal, dan cepat runtuh saat kenyataan kehidupan mulai menetap. Bersama orang baru mungkin terlihat segar, tapi pelaku perselingkuhan sering merasakan ada yang hilang. Bukan karena orang barunya buruk, melainkan karena hatinya sendiri tidak pernah damai. Hidup tanpa arah adalah konsekuensi yang nyata. Ketika seseorang menghancurkan kepercayaan pasangannya, ia juga menghancurkan fondasi moral dalam dirinya. Dan tanpa fondasi itu, jalan hidup terasa kacau, kosong. Itulah yang akhirnya mereka rasakan. Kosong meskipun ada pelukan baru, kosong meskipun ada kata-kata manis yang menyanjung. Kosong karena jauh di dalam hati, mereka sadar telah meninggalkan sesuatu yang tidak tergantikan. Pasangan yang dulu tulus, hidup yang dulu stabil, dan diri yang dulu lebih jujur. Orang baru tidak bisa menambal luka itu. Mereka mungkin bisa menghibur sesaat, tapi luka batin tidak bisa disembuhkan oleh pelarian. Ia hanya bisa sembuh dengan kejujuran dan keberanian menghadapi kesalahan. Tanpa sadar, pelaku mulai kehilangan arah hidup. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Ia tidak tahu lagi apa yang benar-benar ia inginkan. Dan setiap langkah terasa penuh bayangan penyesalan. Orang yang berselingkuh sering berpikir mereka menemukan kebebasan. Padahal yang mereka temukan hanyalah penjara baru. Penjara batin yang membuat hati gelisah. Dan jiwa yang terasa semakin hampa. Kehilangan arah hidup bukan sekadar bingung menentukan masa depan. Ini adalah kehilangan identitas. Kehilangan nilai-nilai yang dulu menjadi pegangan, dan kehilangan kemampuan untuk benar-benar mencintai lagi. Bersama orang baru, mereka sering pura-pura bahagia. Foto ditampilkan, senyum dipamerkan, tapi malam tetap terasa sepi, dan hati tetap berteriak dalam kesunyian. Karena kenyataannya, kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun dari pengkhianatan. Ia hanya bisa tumbuh dari kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan. Dan ketika semua itu dikorbankan demi nafsu sesaat, hasil akhirnya hanyalah rasa kosong yang menggerogoti. Mereka kehilangan arah hidup karena tidak lagi percaya pada komitmen. Mereka kehilangan arah hidup karena gagal menghormati cinta sejati. Dan akhirnya, mereka kehilangan arah hidup karena membuang bagian terbaik dari diri mereka sendiri. Renungan untukmu di poin 2 ini. Pada akhirnya, perselingkuhan tidak pernah membawa arah yang jelas. Ia hanya menuntun seseorang pada jalan buntu, penuh kebingungan, dan berakhir dengan kehampaan. Orang baru mungkin tampak indah di awal, namun jika hadir dari pengkhianatan, ia hanya jadi pengingat pahit bahwa kebahagiaan yang dicari telah hilang di jalan yang salah. Kehilangan arah hidup adalah luka yang tidak terlihat, namun ia menekan hati setiap hari. Ia hadir dalam bentuk kegelisahan, dan hadir dalam rasa hampa meski dunia terlihat penuh warna. Dan renungan paling keras adalah ini: kamu bisa bersama orang baru, tapi jika hati masih kosong, itu tandanya kamu sudah kehilangan sesuatu yang tak ternilai. 3. Kehilangan kendali karena hidupnya dipenuhi rasa curiga balasan. Ada satu hal yang jarang dipikirkan oleh pelaku perselingkuhan. Mereka memang berhasil menyembunyikan kebohongan untuk sementara waktu. Mereka merasa pintar,
merasa bebas, merasa tidak ada yang tahu. Namun ada harga batin yang lebih mahal dari itu semua. Harga itu adalah hilangnya kendali atas hidup mereka sendiri. Karena sejak hari pertama mereka mengkhianati, mereka menanam benih rasa curiga yang tumbuh semakin liar. Dan benih itu, pada akhirnya, menghancurkan ketenangan mereka. Pelaku perselingkuhan tahu betul, apa yang ia lakukan tidak terhormat. Mereka sadar, jika mereka bisa berkhianat, maka orang lain juga bisa. Dan dari situlah lahir sebuah lingkaran curiga yang tidak pernah berhenti. Mereka mulai takut akan balasan yang sama menimpa dirinya. Hidup pun berubah menjadi panggung penuh bayangan. Ketika pasangannya pulang terlambat, hati mereka bergetar. Ketika telepon berdering dan tidak dijawab, pikiran mereka kacau. Ketika melihat senyum pasangannya kepada orang lain, muncul rasa takut. Bukannya menikmati hidup, mereka justru dikuasai bayang-bayang sendiri. Setiap hari mereka menebak-nebak kemungkinan buruk. Setiap hari mereka bertanya dalam hati, apakah aku sedang dibalas dengan cara yang sama? Rasa curiga itu tumbuh menjadi paranoia. Mereka tidak bisa lagi percaya sepenuhnya kepada siapapun, bahkan kepada pasangan barunya sekalipun. Karena di dalam hati, mereka tahu betapa mudahnya menghancurkan janji. Dan itu membuat mereka kehilangan kendali. Mereka tidak lagi bisa mengatur ketenangan hatinya. Mereka tidak lagi bisa memegang kendali pikirannya. Karena seluruh hidup dipenuhi rasa takut dibalas. Ada ironi besar di sini. Mereka mengkhianati dengan anggapan akan mendapatkan kebebasan. Tapi yang mereka dapatkan justru belenggu baru. Bukan belenggu pasangan, melainkan belenggu batin sendiri. Kecurigaan itu merembes ke segala hal. Mereka sulit tidur nyenyak karena pikirannya penuh prasangka. Mereka sulit merasa damai saat bersama orang lain. Mereka bahkan sulit mencintai lagi dengan tulus. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai jika hatinya selalu dihantui ketakutan? Bagaimana mungkin mereka bisa bahagia jika pikirannya dipenuhi bayangan balasan? Inilah salah satu kehilangan besar pelaku perselingkuhan. Mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Karena ketika kepercayaan dihancurkan, kehidupan pun tidak pernah bisa berjalan dengan tenang. Dan semakin lama mereka menyadari, hidup dengan rasa curiga adalah hidup yang melelahkan. Bahkan lebih melelahkan daripada mengakui kesalahan sejak awal. Karena curiga tidak pernah berujung dan tidak pernah memberi damai. Pada akhirnya, pelaku perselingkuhan hidup dalam lingkaran yang pahit. Mereka mengkhianati karena merasa kurang dihargai. Namun setelah itu, mereka justru kehilangan kendali. Hidup mereka dipenuhi ketakutan, rasa bersalah, dan prasangka. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kepercayaan adalah fondasi yang membuat manusia bisa merasa aman. Sekali kepercayaan itu dihancurkan, yang tersisa hanyalah rasa curiga, yang perlahan merusak kendali hidup. Pelaku perselingkuhan tidak hanya melukai pasangannya, mereka juga melukai dirinya sendiri karena menanam rasa takut akan balasan yang akhirnya menghantui setiap langkah hidup mereka. Hidup tanpa kendali adalah hidup yang penuh penderitaan, bukan orang lain yang menyiksa, tapi batin sendiri yang mencabik dengan ketakutan yang diciptakan oleh pengkhianatan. Dan pada akhirnya, kehilangan kendali adalah kehilangan kebebasan. Mereka merasa terikat oleh rasa curiga. Mereka kehilangan damai dalam hati. Dan itulah balasan paling berat dari sebuah perselingkuhan. 4. Kehilangan kepercayaan yang tak akan pernah pulih sepenuhnya. Kepercayaan adalah pondasi utama dari sebuah hubungan. Ia tidak terlihat, namun menopang segalanya. Ia tidak berbentuk, namun tanpa itu, cinta akan runtuh. Dan ketika perselingkuhan terjadi, pondasi itu hancur seketika. Sekali kepercayaan itu runtuh, tidak ada jalan kembali yang sama. Mungkin masih ada maaf, mungkin masih ada kesempatan. Tapi yang hilang tidak akan pernah utuh lagi. Karena yang retak akan selalu menyisakan bekas. Pelaku perselingkuhan sering berpikir bahwa dengan meminta maaf dan berjanji berubah, semua akan kembali seperti semula. Namun itu adalah ilusi yang jauh dari kenyataan. Pasangan yang dikhianati memang bisa memberi maaf,
Tapi jauh di dalam hati, rasa percaya itu tidak sama lagi. Ada luka yang membekas, ada jarak yang tak terlihat, dan ada bayangan masa lalu yang terus menghantui. Setiap senyum akan terasa berbeda. Setiap kata, "Aku percaya padamu," tidak lagi sepenuhnya murni. Ada keraguan yang tertinggal. Ada ketakutan bahwa luka itu bisa terulang lagi. Pelaku perselingkuhan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mereka kehilangan privilegi untuk dipercaya tanpa syarat. Dulu, setiap ucapan bisa diterima begitu saja. Kini, setiap kata akan selalu ditimbang, diuji, dan diragukan. Bayangkan betapa beratnya hidup dalam situasi itu. Apapun yang mereka lakukan, selalu akan ada pertanyaan di benak pasangannya. Apakah kali ini dia jujur, atau sedang berbohong lagi? Rasa percaya yang hilang itu seperti kaca yang pecah. Kaca bisa disatukan kembali, tapi letaknya akan selalu terlihat. Dan setiap kali disentuh, ia bisa pecah lagi. Hidup tanpa kepercayaan adalah hidup tanpa ketenangan. Pelaku perselingkuhan akan merasakannya sendiri. Pasangannya mungkin tetap bertahan, tapi hubungan tidak pernah lagi terasa ringan. Segala hal menjadi penuh keraguan. Ketika ada telepon masuk, pertanyaan muncul. Ketika ada keterlambatan pulang, kecurigaan menguat. Ketika ada perubahan sikap kecil, ketakutan segera hadir. Dan di balik semua itu, pelaku sadar, semua ini adalah konsekuensi dari ulah mereka sendiri. Mereka yang menghancurkan pondasi, maka mereka pula yang harus hidup di atas reruntuhannya. Tidak ada kepercayaan yang bisa benar-benar kembali utuh. Waktu mungkin bisa menenangkan luka, tapi tidak akan pernah menghapus memori pengkhianatan. Dan memori itu selalu menjadi bayang-bayang yang mengikuti. Kepercayaan adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan sekali. Sekali hilang, yang tersisa hanyalah kehati-hatian. Sekali hancur, yang muncul hanyalah tembok penghalang. Dan tembok itu akan selalu berdiri di antara dua hati. Pelaku perselingkuhan mungkin bisa memohon kesempatan kedua. Namun kesempatan itu bukanlah kepercayaan utuh, melainkan ujian panjang yang penuh rintangan, dan seringkali berakhir dengan kegagalan. Mereka telah kehilangan sesuatu yang lebih besar dari cinta itu sendiri, karena cinta tanpa kepercayaan hanyalah beban. Dan kehilangan itu adalah luka yang tak pernah benar-benar pulih. Sebuah harga mahal yang harus mereka tanggung seumur hidup. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kepercayaan adalah hadiah terbesar dalam hubungan manusia. Sekali diberikan, ia membawa rasa aman. Namun sekali dihancurkan, ia berubah menjadi jurang yang sulit dijembatani. Perselingkuhan bukan hanya soal nafsu sesaat. Ia adalah keputusan yang menghancurkan rasa percaya. Dan kehilangan kepercayaan itu adalah kehilangan yang lebih pahit daripada perpisahan. Bagi yang dikhianati, luka itu memang berat. Namun ingatlah, nilai dirimu tidak berkurang. Yang hilang adalah kepercayaan kepada mereka, bukan harga dirimu sebagai manusia yang tulus mencinta. Dan bagi pelaku, pahamilah konsekuensinya. Sekali kau hianati, kau tidak hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan kepercayaan yang tak akan pernah kembali utuh. 5. Kehilangan kedamaian batin karena dihantui penyesalan seumur hidup. Ada satu hal yang paling menakutkan dari sebuah pengkhianatan, yaitu ketika penyesalan tidak hanya datang sebentar, tapi menempel seperti bayangan yang tidak bisa diusir seumur hidup. Kedamaian batin yang dulu pernah dimiliki, perlahan menghilang, digantikan rasa bersalah yang terus menggerogoti jiwa. Pelaku perselingkuhan sering mengira bahwa setelah tanda kutip selesai dengan perbuatannya, mereka bisa hidup normal kembali. Namun kenyataannya, jiwa tidak pernah lupa. Hati tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Dan waktu tidak pernah benar-benar bisa menghapus bekas luka yang mereka ciptakan. Awalnya mungkin ada euforia sesaat, ada rasa puas ketika berhasil menutupi kebohongan, atau sensasi berbahaya saat melanggar komitmen. Tapi setelah itu, ketika lampu kamar dimatikan, ketika tubuh berbaring sendiri, ada suara kecil dalam hati yang bertanya, apakah semua ini pantas? Apakah kebahagiaan singkat itu sebanding dengan harga yang harus dibayar? Suara itu tidak bisa dipadamkan,
bahkan semakin lama semakin nyaring, menghantui hari-hari mereka, mencuri ketenangan tidur, dan menjadikan pikiran seperti medan perang yang tak pernah sepi. Orang yang pernah berselingkuh seringkali mencoba menutupi penyesalannya dengan berbagai cara. Ada yang menenggelamkannya dalam pekerjaan, ada yang mencari hiburan tanpa henti, ada juga yang pura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Tapi kedamaian batin bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Itu adalah suara hati yang jujur, yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang hidup selaras dengan kebenaran. Begitu prinsip itu dilanggar, maka harga yang harus dibayar adalah kehilangan ketenangan dalam diri sendiri. Rasa bersalah itu muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang setiap kali melihat wajah pasangannya, selalu merasa tertusuk oleh bayangan kesalahan. Ada yang setiap kali anak-anaknya tertawa, justru merasa hati mereka hancur karena sadar pernah mengkhianati rumah yang mereka bangun. Ada juga yang meski bertahun-tahun sudah berlalu, masih bisa menangis sendiri ketika mengingat peristiwa yang tak bisa diulang kembali. Inilah kutukan penyesalan. Ia tidak berisik di luar, tapi sangat bising di dalam. Lebih kejam lagi, penyesalan itu tidak datang hanya sekali. Ia datang berulang, kadang di waktu tak terduga. Saat melihat orang lain setia kepada pasangannya, hati mereka teriris. Saat menghadiri pernikahan orang lain, dada mereka sesak. Bahkan ketika mereka berusaha membangun hubungan baru, luka lama itu tetap muncul, seperti bekas luka yang tidak pernah sembuh benar. Semua itu membuat mereka terus kehilangan kedamaian, karena jiwa yang pernah berkhianat selalu ingat pada apa yang pernah ia hancurkan. Renungan untukmu di poin 5 ini. Pada akhirnya, apa yang paling menyakitkan dari perselingkuhan bukan hanya kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri. Seseorang mungkin bisa menipu pasangannya, bisa menyembunyikan rahasia dari keluarga, bahkan bisa lolos dari penilaian orang-orang, tapi ia tidak bisa lari dari dirinya sendiri. Kedamaian batin adalah hadiah terbesar yang bisa dimiliki manusia, dan sekali itu hilang, semua pencapaian, harta, atau kesenangan duniawi tidak akan mampu menggantikannya. Rasa bersalah akan tetap hadir di sela-sela kesibukan, menghantui dalam keheningan malam, dan menodai setiap momen kebahagiaan yang mestinya murni. Setiap pengkhianatan meninggalkan noda yang tak bisa sepenuhnya hilang. Dan noda itu bukan hanya ada di ingatan orang lain, tapi lebih dalam. Ia tercetak di hati pelaku sendiri. Disitulah penderitaan seumur hidup dimulai. Maka, sebelum melangkah ke jalan yang salah, ingatlah satu hal. Kedamaian batin jauh lebih berharga dari godaan sesaat. Jangan sampai kita menukar ketenangan hidup dengan penyesalan yang tak akan pernah selesai. 6. Kehilangan kesempatan memiliki cinta yang sungguh mendalam. Ada satu hal yang jarang disadari oleh pelaku perselingkuhan ketika mereka memilih jalan pengkhianatan. Sebenarnya mereka sedang menutup pintu menuju cinta yang paling murni dan paling mendalam dalam hidupnya. Mereka mungkin mengira apa yang mereka dapatkan dari perselingkuhan adalah bentuk cinta baru yang lebih segar, lebih menggairahkan, atau lebih menyenangkan. Tetapi kenyataannya, apa yang mereka temukan hanyalah bayangan cinta, sebuah ilusi yang rapuh, yang tidak memiliki akar kuat untuk tumbuh menjadi sesuatu yang sejati. Cinta yang sungguh mendalam bukanlah cinta yang lahir dari kebohongan. Cinta yang sungguh mendalam tidak lahir dari janji yang dikhianati. Cinta sejati hanya bisa tumbuh di tanah yang bersih, penuh kepercayaan, kesetiaan, dan pengorbanan. Begitu seseorang merusak tanah itu dengan perselingkuhan, benih cinta tidak akan pernah bisa tumbuh sehat lagi. Yang tersisa hanyalah tanaman liar, tampak hijau sesaat, tetapi tidak berbuah dan tidak pernah meneduhkan. Banyak pelaku perselingkuhan yang akhirnya menyesal, bukan hanya karena kehilangan pasangan, keluarga, atau kepercayaan. Mereka menyesal karena menyadari bahwa cinta terdalam pada hidupnya telah hilang begitu saja. Mereka mungkin masih memiliki hubungan baru. Mereka mungkin masih bisa tertawa bersama orang lain. Tetapi ada lubang kosong dalam jiwa mereka yang tidak bisa diisi. Lubang itu adalah kehilangan kesempatan merasakan cinta yang benar-benar utuh. Cinta yang membuat seseorang rela berjuang, rela bertahan, rela menjadi versi terbaik dari dirinya ketika memilih berselingkuh.
Mereka mengorbankan hubungan yang seharusnya bisa tumbuh menjadi sangat dalam. Hubungan yang mungkin sudah melewati masa sulit, yang sudah dibangun dengan air mata, pengorbanan, dan kebersamaan bertahun-tahun. Semua itu seharusnya bisa menjadi fondasi cinta yang tidak tergoyahkan. Tetapi semuanya hancur dalam sekejap karena sebuah pilihan egois. Dan setelah itu, yang tersisa hanyalah penyesalan bahwa kesempatan emas untuk memiliki cinta yang langka telah lenyap. Cinta yang sungguh mendalam adalah sesuatu yang tidak datang setiap hari. Ia bukan cinta yang bisa didapatkan dengan mudah, hanya dengan bertemu orang baru. Ia adalah cinta yang dibangun melalui waktu, diuji oleh badai, diperkuat oleh kesetiaan, dan dipelihara dengan kejujuran. Tidak semua orang bisa memilikinya. Dan ironisnya, banyak orang yang baru menyadari nilai cinta seperti ini setelah mereka kehilangannya akibat perselingkuhan. Mereka mungkin mencoba mencari pengganti. Mereka mungkin jatuh cinta lagi, atau setidaknya merasa begitu. Tapi jauh di dalam hati, selalu ada perbandingan. Mereka tahu, cinta baru itu tidak pernah sama. Ada rasa kosong yang tak bisa ditutupi. Seseorang yang berselingkuh mungkin bisa menikmati kesenangan sesaat. Mereka mungkin merasa menang karena berhasil mendapatkan perhatian ganda, atau merasa istimewa karena ada yang mau memperjuangkan mereka secara diam-diam. Namun setelah semua euforia itu meredup, barulah mereka sadar semua itu dangkal. Tidak ada cinta sejati yang lahir dari pengkhianatan. Yang ada hanyalah ikatan rapuh yang penuh ketidakpastian, penuh rasa was-was, dan tanpa fondasi yang kuat. Dan saat menyadari itu, mereka akan terus dihantui oleh pikiran, seandainya aku setia, aku mungkin bisa merasakan cinta yang benar-benar mendalam. Pikiran ini tidak akan hilang. Ia akan datang di setiap momen kesepian, di setiap malam ketika mata sulit terpejam, bahkan di setiap kesempatan ketika mereka melihat pasangan lain yang masih bisa bertahan dengan kesetiaan. Kesempatan itu hilang, dan kehilangan kesempatan merasakan cinta sejati adalah kehilangan yang paling pahit. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kehilangan cinta sejati bukanlah kehilangan yang bisa diganti dengan uang, jabatan, atau hubungan baru. Itu adalah kehilangan yang menghantui hati, dan setiap kali melihat orang lain masih bisa bertahan dalam kesetiaan, kehilangan itu membuat hati terasa kosong. Meski dunia luar terlihat penuh warna, maka sebelum terjebak dalam godaan perselingkuhan, ingatlah, kesetiaan adalah jalan menuju cinta yang sungguh mendalam. Dan cinta seperti itu, sekali hilang, tidak akan pernah kembali. Jangan biarkan diri menukar cinta sejati dengan kenikmatan sesaat yang hanya akan meninggalkan luka panjang. 7. Kehilangan rasa aman karena hidup dihantui kebohongan sendiri. Ada satu harga mahal yang jarang dipikirkan oleh pelaku perselingkuhan. Mereka mungkin merasa cerdas karena bisa menutupi jejak, pandai berbohong, atau lihai mengatur alibi. Tetapi di balik itu semua, ada beban yang semakin lama semakin berat. Mereka kehilangan rasa aman, bukan karena orang lain mengancam, melainkan karena kebohongan mereka sendiri yang menjadi hantu, yang terus menghantui setiap langkah hidupnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka harus diatur dengan hati-hati, agar kebohongan lama tidak bertabrakan dengan kebohongan baru. Setiap gerakan, setiap perubahan jadwal, bahkan setiap nada suara harus dipikirkan dengan cermat, karena mereka hidup di atas panggung yang penuh sandiwara. Sekali saja lengah, sekali saja salah ucap, semuanya bisa runtuh. Dan hidup dalam kondisi seperti ini bukanlah hidup yang tenang. Itu adalah penjara batin yang tidak terlihat, tetapi menyiksa dengan sangat kejam. Pelaku perselingkuhan mungkin terlihat tertawa, bercanda, atau tampak bahagia di luar. Namun di dalam hatinya, selalu ada rasa was-was. Ada ketakutan yang tidak bisa mereka singkirkan. Mereka takut pesan mereka terbaca, takut telepon berdering di saat yang salah, takut ada seseorang yang curiga. Bahkan ketika mereka sedang bersama pasangan barunya, seringkali pikirannya tidak sepenuhnya bebas. Ada kecemasan yang terus membayangi, karena ia mengerti betul, semua ini dibangun di atas kebohongan. Rasa aman adalah salah satu kebutuhan paling mendasar manusia. Orang bisa kehilangan banyak hal dalam hidup, tetapi selama mereka masih merasa aman,
Mereka masih bisa tidur nyenyak dan melanjutkan hidup dengan tenang. Namun begitu rasa aman itu hilang, dunia terasa seperti jebakan. Dan itulah yang dialami para pelaku perselingkuhan. Mereka kehilangan rasa aman karena harus selalu waspada terhadap kebohongan mereka sendiri. Setiap kebohongan kecil yang mereka buat menimbulkan kebohongan lain yang lebih besar. Lama-kelamaan, mereka tidak hanya berbohong kepada pasangan, tetapi juga kepada diri sendiri. Mereka memaksa hati untuk percaya bahwa apa yang mereka lakukan benar. Padahal jauh di dalam, mereka mengerti itu salah. Kebohongan ini membentuk lapisan-lapisan rapuh di dalam jiwa mereka, seperti kaca tipis yang mudah pecah kapan saja. Dan semakin mereka melanjutkan, semakin rapuh hidup mereka dibuatnya. Rasa takut diketahui orang lain, rasa cemas kehilangan kendali, dan rasa bersalah yang disimpan dalam-dalam. Semua ini membuat mereka tidak pernah benar-benar damai. Bahkan ketika semua orang di sekitar mereka belum mengetahui perselingkuhan itu, mereka sudah dihantui oleh perasaan seolah-olah dunia mengerti. Mereka jadi curiga pada tatapan orang lain, pada pertanyaan kecil pasangan, bahkan pada keheningan di meja makan. Semua terasa mengancam, karena kebohongan dalam hati mereka sudah tumbuh terlalu besar. Pada akhirnya, mereka bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan ketenangan hidup. Rasa aman yang dulu mereka miliki bersama pasangan setia, hilang selamanya. Mereka tidak bisa lagi merasakan tidur nyenyak dengan hati ringan. Tidak bisa lagi tertawa lepas tanpa beban. Tidak bisa lagi merasa bahwa rumah adalah tempat pulang yang penuh kedamaian. Yang tersisa hanyalah rasa takut, curiga, dan gelisah yang mereka ciptakan sendiri. Dan itulah harga terbesar yang harus dibayar oleh seorang pengkhianat. Renungan untukmu di poin 7 ini. Rasa aman bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau diganti dengan pasangan baru. Rasa aman adalah buah dari kejujuran dan kesetiaan. Begitu seseorang mengkhianati itu, maka yang hilang bukan hanya cinta, tapi juga ketenangan hati yang tidak ternilai harganya. Kebohongan mungkin bisa bertahan sebentar, mungkin bisa menyembunyikan kebenaran sesaat. Tapi kebohongan tidak pernah bisa melahirkan ketenangan. Ia hanya menciptakan kegelisahan yang terus membesar dari waktu ke waktu, hingga akhirnya menghancurkan hidup pelakunya sendiri. Setiap orang mendambakan kedamaian, mendambakan tidur nyenyak tanpa rasa takut, mendambakan hati yang ringan tanpa beban. Tetapi perselingkuhan merampas itu semua, dan menggantinya dengan kegelisahan yang tidak pernah pergi. Maka sebelum tergoda untuk memilih jalan pengkhianatan, ingatlah, yang dipertaruhkan bukan hanya pasangan atau keluarga. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman dalam hidupmu sendiri. Dan sekali rasa itu hilang, ia tidak akan pernah kembali seutuh dulu. 8. Kehilangan harga diri saat kedoknya terbongkar di mata banyak orang. Salah satu pukulan paling telak yang dirasakan pelaku perselingkuhan adalah saat topeng mereka runtuh. Selama ini mereka mungkin merasa pandai menyembunyikan jejak, lihai dalam berbohong, atau percaya diri bahwa dunia tidak akan pernah mengerti. Tetapi kenyataannya, kebohongan tidak pernah bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan terkuak. Dan ketika itu terjadi, yang hancur bukan hanya hubungan, tapi juga harga diri mereka di hadapan banyak orang. Harga diri adalah sesuatu yang dibangun bertahun-tahun. Ia terbentuk dari kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi seseorang. Saat seseorang dikenal sebagai pribadi yang bisa dipercaya, orang lain akan menaruh hormat. Tetapi ketika perselingkuhan terbongkar, semua fondasi itu runtuh dalam sekejap. Tidak peduli seberapa baik citra yang pernah mereka bangun sebelumnya, orang-orang akan melihat mereka dari sisi paling kelam. Sekali orang dicap sebagai pengkhianat, sangat sulit untuk mendapatkan kembali rasa hormat yang pernah ada. Yang lebih menyakitkan adalah, rasa malu itu tidak hanya datang dari luar. Ia juga tumbuh dari dalam diri pelaku itu sendiri. Mereka mengerti bahwa mereka telah mempermalukan diri mereka, telah mengkhianati nilai-nilai yang dulu mereka agungkan. Mereka bisa saja mencoba berdalih, menyalahkan keadaan, atau bahkan menuduh orang lain. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka mengerti kebenarannya. Merekalah yang meruntuhkan harga diri mereka sendiri. Saat kedok terbongkar, biasanya lingkaran sosial terdekat adalah pihak pertama yang kecewa. Keluarga, teman,
rekan kerja, bahkan anak-anak. Semua orang yang dulu menaruh kepercayaan, kini menatap dengan pandangan berbeda. Tidak ada lagi kebanggaan ketika nama mereka disebut. Yang ada hanyalah cibiran, bisik-bisik, dan tatapan penuh penilaian. Dan di titik itu, pelaku perselingkuhan mulai sadar bahwa pengkhianatan mereka bukan hanya merusak cinta, tapi juga merusak identitas diri. Banyak pelaku perselingkuhan yang mencoba menutupi rasa malu ini dengan sikap defensif. Ada yang mencoba membangun citra baru, ada yang pura-pura kuat, ada pula yang menyerang balik seolah tidak peduli. Tetapi semakin keras mereka menutupi, semakin nyata rasa malu itu muncul. Karena harga diri bukan sesuatu yang bisa dipoles dengan kata-kata atau topeng baru. Ia hanya bisa dibangun lewat integritas. Dan integritas itu telah mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Yang lebih menghancurkan adalah kehilangan harga diri ini seringkali berlangsung lama. Setelah perselingkuhan terbongkar, orang-orang cenderung tidak lagi memandang mereka dengan cara yang sama. Setiap tindakan mereka akan dicurigai, setiap perkataan akan dipertanyakan. Bahkan jika mereka mencoba memperbaiki diri, bayang-bayang masa lalu itu akan terus mengikuti. Harga diri yang pernah berdiri kokoh kini telah runtuh. Dan membangunnya kembali adalah perjalanan panjang yang penuh luka. Pada akhirnya, kehilangan harga diri adalah kehilangan yang paling menghancurkan. Sebab tanpa harga diri, seseorang kehilangan pijakan untuk melangkah. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap dunia dengan kepala tegak. Mereka hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dalam rasa malu yang terus membayangi, dan dalam penyesalan yang tak pernah benar-benar reda. Renungan untukmu di poin 8 ini. Harga diri adalah warisan paling berharga yang dimiliki manusia. Ia bukan sekadar nama baik, tetapi juga cerminan dari siapa kita di mata dunia dan di mata diri sendiri. Saat seseorang berselingkuh, mereka bukan hanya mengkhianati pasangan, tetapi juga mengkhianati harga diri mereka sendiri. Ketika kedok terbongkar, semua kebanggaan runtuh dalam sekejap. Tidak ada lagi wibawa yang bisa dibanggakan. Tidak ada lagi rasa hormat yang bisa dipegang. Yang tersisa hanyalah rasa malu, cibiran, dan tatapan kecewa dari orang-orang yang dulu paling percaya. Dan yang lebih menyakitkan, harga diri yang hilang itu tidak bisa kembali seutuhnya. Ia mungkin bisa diperbaiki perlahan, tetapi bekas lukanya akan selalu ada. Rasa malu itu akan menjadi pengingat seumur hidup, bahwa sekali seseorang memilih jalan pengkhianatan, mereka sebenarnya sedang meruntuhkan martabat mereka sendiri. 9. Kehilangan wibawa dan rasa hormat yang tak akan kembali. Ada hal-hal yang, sekali hancur, tidak bisa lagi dipulihkan. Dan salah satunya adalah wibawa serta rasa hormat dari orang-orang di sekitar. Bagi pelaku perselingkuhan, mungkin awalnya mereka berpikir bahwa kebohongan bisa ditutup, bahwa luka bisa dibiarkan sembuh dengan waktu. Namun kenyataannya berbeda. Wibawa bukan sekadar status, bukan hanya tampilan luar. Ia adalah energi yang terpancar dari kepercayaan, integritas, dan konsistensi diri. Sekali itu ternodai oleh pengkhianatan, pandangan orang lain akan berubah selamanya. Bahkan orang yang paling sabar pun akan sulit memandang sama seperti dulu. Pasangan yang dikhianati mungkin memberi maaf, tapi di dalam hati, rasa hormat itu sudah hilang. Keluarga bisa saja diam, namun ada luka yang membuat mereka tak memandang penuh kebanggaan. Teman bisa tertawa bersama, tetapi dalam hati mereka mengingat siapa kamu sebenarnya. Itulah kehilangan yang paling menyakitkan, karena tidak terlihat kasat mata, tapi dampaknya menghantam jiwa. Pelaku perselingkuhan seringkali masih bisa melanjutkan hidup, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka hidup dengan bayangan reputasi yang telah runtuh. Rasa hormat bukan hadiah yang bisa dipaksa orang lain untuk berikan. Ia lahir dari kejujuran, dari kesetiaan, dari sikap konsisten antara ucapan dan perbuatan. Begitu seseorang mengkhianati pasangan, ia tidak hanya menghancurkan hubungan, ia menghancurkan fondasi yang membuat orang lain menilai dirinya berharga. Bayangkan seorang ayah yang ketahuan berselingkuh. Anak-anaknya mungkin tetap memanggilnya ayah, tetap menyapa setiap pagi. Namun dalam hati kecil mereka, ada jarak yang tercipta. Mereka melihat figur yang seharusnya jadi teladan, kini runtuh dalam diam.
Atau seorang ibu yang ketahuan mengkhianati keluarganya. Tetangga masih menyapa, teman masih tertawa bersamanya. Tapi jauh di dalam, rasa hormat itu sudah hilang. Ia tak lagi dipandang sebagai sosok yang penuh wibawa, melainkan bayangan dari dirinya yang dulu. Kehilangan harta bisa digantikan, kehilangan pekerjaan bisa dicari lagi. Namun kehilangan wibawa dan rasa hormat adalah kehilangan yang permanen. Ia tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf sederhana. Dan itulah yang seringkali disadari pelaku perselingkuhan, tapi sudah terlalu terlambat. Mereka mungkin mencoba memperbaiki citra, berbuat baik, membantu banyak orang, atau menunjukkan penyesalan. Tetapi orang-orang akan selalu mengingat satu hal, pengkhianatan yang pernah dilakukan. Itulah yang membuat rasa hormat berbeda dari sekadar penerimaan sosial. Kamu bisa diterima lagi di lingkunganmu, tetapi tidak lagi dihormati seperti dulu. Kamu bisa diajak bicara, tapi tidak lagi dipercaya penuh. Dan itulah luka batin yang tak bisa ditambal oleh apapun. Itulah sebabnya perselingkuhan meninggalkan jejak lebih dalam dari sekadar luka asmara. Ia menggerogoti citra, meruntuhkan kehormatan, dan mematikan kebanggaan diri. Pelaku bisa kehilangan pasangan, kehilangan keluarga, kehilangan sahabat. Namun yang paling menyakitkan adalah kehilangan harga diri di mata orang lain. Mereka akan terus berjalan, terus hidup, terus berinteraksi. Namun tanpa disadari, mereka membawa stempel tak terlihat. Stempel yang mengatakan, pernah mengkhianati. Dan stempel itu tak akan pernah hilang, bahkan oleh waktu. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hidup mengajarkan kita bahwa wibawa adalah hadiah yang harus dijaga. Ia bukan sekadar simbol, tetapi cermin dari diri yang utuh. Ketika wibawa hilang karena pengkhianatan, luka itu lebih dalam dari sekadar kehilangan cinta. Ia menghantam dasar keberhargaan diri seseorang. Rasa hormat adalah salah satu bentuk cinta tertinggi dari orang lain. Ketika orang lain menghormatimu, itu berarti mereka percaya padamu. Mereka melihat dirimu sebagai sosok yang layak dijadikan panutan. Namun sekali rasa hormat itu hancur, dunia di sekitarmu tak akan lagi sama. Maka dari itu, sebelum melangkah ke arah pengkhianatan, pikirkanlah, apa gunanya kesenangan sesaat jika yang kau bayar adalah harga diri? Apa gunanya pelarian singkat jika akhirnya wibawa yang kau bangun bertahun-tahun runtuh seketika, dan kehilangan itu tidak akan pernah kembali. 10. Kehilangan lingkaran sosial yang dulunya jadi penopang hidup. Salah satu kehilangan terbesar yang dialami oleh pelaku perselingkuhan adalah runtuhnya lingkaran sosial. Lingkaran yang dulunya penuh tawa, canda, dan kebersamaan perlahan berubah menjadi sunyi. Teman-teman yang dulu selalu hadir dalam suka maupun duka, kini menjauh dengan diam, bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena kepercayaan sudah retak. Perselingkuhan tidak hanya melukai pasangan, tetapi juga mengguncang fondasi pertemanan. Sahabat yang dulu menjadi tempat berbagi cerita, kini merasa asing. Keluarga besar yang dulunya hangat, kini berjarak dan penuh tatapan curiga. Pelaku kehilangan penopang hidup yang seharusnya bisa jadi tempat kembali. Banyak yang tidak menyadari betapa kuatnya lingkaran sosial dalam menjaga kita tetap waras. Saat masalah menekan, sahabat bisa menjadi penolong. Saat hati goyah, keluarga bisa menjadi pelindung. Namun semua itu runtuh ketika pengkhianatan dilakukan. Bayangkan seseorang yang dulu selalu dikelilingi banyak orang. Acara kumpul terasa ramai. Setiap pertemuan penuh kehangatan. Namun setelah perselingkuhan terbongkar, kursi-kursi di sekitarnya terasa kosong. Hadir secara fisik, tetapi tak lagi disambut dengan ketulusan. Lingkaran sosial itu bukan hanya sekumpulan orang. Ia adalah jaring pengaman saat hidup terguncang. Saat lingkaran itu hilang, seseorang akan merasakan kesendirian yang mencekik. Dan kesepian itu jauh lebih berat dari sekadar kehilangan pasangan. Pelaku perselingkuhan sering terjebak dalam ilusi bahwa mereka masih punya banyak teman. Namun kenyataannya, perlahan satu persatu menjauh. Ada yang tidak lagi menjawab pesan, ada yang hadir, tapi dengan sikap dingin dan formal, seolah hanya kewajiban. Tidak ada yang ingin dekat dengan orang yang membawa racun dalam hubungan, karena semua tahu, jika ia bisa mengkhianati pasangan,
maka ia juga bisa mengkhianati pertemanan. Kepercayaan yang dulu begitu besar, kini berubah jadi kewaspadaan. Dan itu menghancurkan inti dari lingkaran sosial. Kehilangan lingkaran sosial membuat pelaku merasa terasing di dunia yang dulu begitu akrab. Suara tawa yang dulu menenangkan, kini hanya jadi gema yang menyakitkan. Undangan yang dulu sering datang, kini tak pernah lagi menghampiri. Dan akhirnya, mereka merasakan pahitnya hidup tanpa sandaran. Kesepian semacam itu berbeda dari sekadar sendiri, karena ini adalah kesepian yang diciptakan oleh perbuatan sendiri. Seseorang bisa mencoba mencari lingkaran baru, tetapi luka reputasi tetap terbawa. Dan orang-orang baru pun akan merasakan jarak, bahkan sebelum benar-benar dekat. Lingkaran sosial lama adalah tempat di mana kita tumbuh, di mana identitas kita dibentuk. Kehilangan mereka berarti kehilangan bagian dari diri sendiri. Pelaku perselingkuhan bukan hanya kehilangan teman, mereka kehilangan cermin, tempat mereka pernah terlihat berharga. Lebih menyakitkan lagi, banyak dari mereka yang baru menyadari hal ini setelah benar-benar ditinggalkan. Saat mencoba mencari teman bicara, mereka mendapati pintu tertutup. Saat mencoba kembali ke lingkaran lama, mereka merasakan tatapan dingin. Dan itulah hukuman yang pelan-pelan menghancurkan jiwa. Renungan untukmu di poin 10 ini. Lingkaran sosial adalah harta tak ternilai dalam hidup manusia. Ia memberi dukungan, kenyamanan, dan rasa memiliki. Namun pengkhianatan membuat semuanya runtuh dalam sekejap. Dan kehilangan itu adalah salah satu yang paling pahit untuk ditanggung. Perselingkuhan tidak pernah hanya tentang dua orang. Ia selalu menimbulkan gelombang yang merusak banyak sisi. Bukan hanya pasangan yang terluka, tapi juga sahabat dan keluarga. Dan luka itu seringkali tak bisa disembuhkan. Kesepian yang lahir dari kehilangan lingkaran sosial bukanlah kesepian biasa. Ia adalah pengasingan yang datang dari perbuatan sendiri. Dan pelaku harus hidup dengan kenyataan itu setiap hari, bahwa mereka telah merusak jaring pengaman yang seharusnya menjaga mereka. Maka sebelum tergoda untuk mengkhianati, pikirkanlah, apakah kebahagiaan sesaat akan sepadan dengan kehilangan dunia yang membesarkanmu? Apakah pelarian singkat sepadan dengan rasa sepi seumur hidup? Karena lingkaran sosial yang hilang tak akan pernah benar-benar kembali. Itulah 10 kehilangan besar yang harus ditanggung pelaku perselingkuhan. Mungkin dari luar mereka tampak baik-baik saja, tapi di dalam hidupnya ada kehancuran yang tak terhindarkan. Hilangnya cinta, hilangnya wibawa, hingga lingkaran sosial yang dulu jadi penopang hidup. Semua itu adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah pengkhianatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.